Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing literasi teknologi informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Devika Mesyatarisa sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan kerja saya, Andina Oktavia Ramadhani, Windy Desti Regina, Dera Mariani, dan Wulan Widi Astuti sebagai penyampai materi. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga kesimpulan penutup. Baik, langsung saja untuk sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kedua adalah penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Wulan Widi Astuti. Untuk Wulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Definisi konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten yang edukatif atau menghibur audiens dengan berbagai jenis konten seperti artikel, video, gambar, atau postingan di media sosial. Apa itu tugas konten kreator? Yang pertama adalah membuat konten. Tugas utama seorang konten kreator adalah membuat konten yang menarik dan bermanfaat bagi audiens. Yang kedua, mengikuti tren. Seorang konten kreator harus selalu mengikuti tren yang sedang berlangsung supaya makin dikenal banyak orang. Yang ketiga, menganalisis target audiens. Seorang konten kreator harus dapat memahami dan menganalisis target audiens yang dituju. Yang keempat, membangun jaringan dan kemitraan. Seorang konten kreator harus dapat membangun jaringan dan kemitraan dengan influencer yang sejalan dengan niche atau tema yang dibuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Wulan Widi Astuti atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, tentang aplikasi yang apa aja sih yang bisa biasanya digunakan untuk membuat konten dan bagaimana caranya mendapatkan uang dari sebuah konten yang akan dijelaskan oleh Dera Mariani. Untuk Dera, saya Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Berikut adalah beberapa aplikasi yang biasanya digunakan oleh konten kreator untuk membuat konten. Yang pertama, ada aplikasi Canva. Aplikasi desain grafis ini dapat digunakan oleh pembuat konten untuk mempercantik konten di media sosial. Canva menyediakan banyak template postingan untuk media sosial, logo, poster, undangan, majalah, hingga presentasi. Yang kedua, ada CapCut. Aplikasi video edit ini memiliki banyak fitur editing canggih dan mudah digunakan. Dengan aplikasi ini, kita bisa menambahkan tulisan ke video dengan mengganti beberapa pilihan font. Dan yang ketiga ada InShot. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat konten untuk mengedit video. Next slide. Maaf moderator. Oke. Lanjut yang keempat ada Evernote. Aplikasi ini digunakan untuk menyunting dan memperbaiki tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan yang lainnya dalam konten yang kita buat, background video tanpa menggunakan green screen, menambahkan audio seperti lagu dan voice over, dan banyak fitur editing lainnya. Yang kelima ada Crello. Crello ini merupakan aplikasi editor visual yang dapat mendukung untuk berkreasi dalam produksi konten. Trello memungkinkan kita untuk membuat desain animasi untuk postingan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, dan yang lainnya. Trello juga dapat membuat cover dan header untuk YouTube, blog, Facebook, email, dan sebagainya. Yang keenam, ada Adobe Lightroom. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengedit video. Baik, selanjutnya, moderator maaf, next slide. Nah, cara mendapatkan uang dari sebuah konten. Yang pertama itu ada iklan. Salah satu cara untuk mendapatkan uang dari konten adalah dengan menempatkan iklan di dalamnya.
Platform seperti YouTube menyediakan program monetisasi, yaitu mendapatkan uang dari iklan yang ditampilkan di video mereka. Next, yang kedua ada endorsement. Konten kreator dapat bekerja sama dengan brand atau perusahaan tertentu untuk endorsement. Hal ini dapat dilakukan untuk menampilkan produk ataupun jasa dari brand atau perusahaan tersebut di dalam konten yang kita buat. Yang ketiga ada langganan. Beberapa platform seperti YouTube menyediakan fitur langganan yang memungkinkan konten kreator untuk mendapatkan uang dari langganan yang dibayarkan oleh pengguna. Terus yang selanjutnya ada sponsorship. Konten kreator dapat bekerja sama dengan sponsor untuk mendapatkan uang. Sponsorship ini dapat berupa produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh sponsor. Terus yang kelima ada affiliate marketing. Konten kreator dapat mempromosikan produk ataupun jasa dari brand atau perusahaan tertentu untuk mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui link afiliasi yang diberikan. Terus yang terakhir ada merchandise. Konten kreator dapat menjual merchandise seperti kaos, stiker, atau barang-barang lain yang terkait dengan konten yang mereka buat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Dera Mariani atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, skill apa yang harus dimiliki untuk menjadi konten kreator dan ciri-ciri konten kreator yang baik itu seperti apa sih? Yang akan dijelaskan oleh Windy Desti Regina. Untuk Windy, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Jadi, skill yang harus dimiliki konten creator yang pertama adalah kemampuan riset dan analisis. Seorang konten creator perlu memiliki kemampuan dalam meriset dan menganalisis informasi yang memadai untuk membuat konten. Konten creator sebagai public figure tidak dapat sembarangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas yang diperlukan agar audiens tidak bosan dengan konten kita. Konten creator perlu memunculkan ide-ide baru yang menarik serta menghadirkan konten yang segar sehingga dapat membangun personal brandingnya sendiri. Yang ketiga adalah public speaking atau komunikasi. Setelah melakukan riset dan mendapatkan ide konten, konten creator juga perlu memiliki kemampuan public speaking dan komunikasi yang baik agar semua ide yang akan disampaikan menarik, mudah dipahami, dan juga tidak mengundang salah paham. Yang keempat adalah fotografi, videografi, dan editing. Foto dan video yang berkualitas akan membuat konten menjadi lebih menarik sehingga minat audiens akan lebih besar. Tidak hanya itu, skill editing juga sangat dibutuhkan agar konten yang disajikan menjadi lebih menarik dan lebih sempurna. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ciri-ciri konten kreator yang baik. Yang pertama adalah tidak mengundang sensasi. Konten kreator yang baik adalah konten kreator yang tidak sekedar membuat sensasi karena ingin viral. Konten kreator yang sudah seharusnya memberikan audiens konten yang informatif ataupun menghibur. Selain menjaga kestabilan jumlah audiens, hal ini juga akan menjauhkan konten kreator dari masalah yang berkepanjangan. Yang kedua adalah memahami audiens. Di sini, konten kreator yang baik dapat memahami audiensnya secara tepat. Hal ini dimulai dari secara tepat tahu target audiensnya, jenis konten yang akan disajikan kepada audiensnya, dan juga interaktif dengan audiens dengan melibatkan mereka dalam pembuatan konten. Dan yang ketiga adalah adaptif terhadap perkembangan tren. Konten kreator tidak dapat menampilkan konten yang monoton. Konten kreator yang baik konten kreator yang baik dapat adaptif dan mengikuti perkembangan tren yang sedang berlaku. Hal ini bisa dilakukan seperti dengan mengangkat topik yang sedang hangat dibicarakan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat. Konten kreator yang baik adalah konten kreator yang bertanggung jawab terhadap konten yang mereka buat. Tanggung jawab di sini dapat dimaksudkan sebagai isi konten yang dapat dipertanggungjawabkan maupun kontinuitas si pembuat konten dalam menyajikan konten. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Windy Desti Regina atas penjelasannya.
Materi selanjutnya adalah tanggapan terhadap konten kreator yang penuh sensasi dan konten yang sering banyak ditonton yang akan disampaikan oleh Andina. Untuk Andina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya. Tanggapan terhadap konten kreator yang penuh sensasi. Beberapa orang berpendapat bahwa konten sensasional cenderung berkualitas rendah dan hanya mengandalkan clickbait untuk menarik perhatian. Konten sensasional juga dapat berdampak negatif, terutama jika membingungkan, menipu, atau merugikan orang lain. Sebaiknya, konten kreator sensasional jangan diberikan panggung. Sebagai penonton, kita sebaiknya memblokir konten tersebut dan memilih konten yang lebih berkualitas. Next. Selanjutnya, jenis konten video yang umum dilihat. Berikut beberapa jenis konten video yang umum dilihat. Yang pertama ada video musik. Menurut laporan We Are Social, video musik adalah jenis konten video yang paling banyak dilihat di seluruh dunia. Yang kedua ada fashion dan kecantikan. Konten fashion dan kecantikan merupakan jenis konten paling populer di YouTube. Dan banyak konten kreator dalam kategori ini memiliki basis pelanggan yang besar. Yang ketiga, vlog. Vlog atau video blog juga merupakan jenis konten yang populer di YouTube. Mereka dapat meliputi berbagai topik, mulai dari kehidupan sehari-hari, perjalanan, hingga pengalaman pribadi. Yang kelima, ada tutorial. Video tutorial yang menunjukkan kepada pemirsa cara melakukan sesuatu, seperti cara memasak hidangan tertentu atau cara memperbaiki mobil juga populer. Yang terakhir ada prank. Video yang menggunakan candaan orang lain juga sangat populer. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Andina atas penjelasannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari presentasi kita kali ini adalah content creator adalah orang yang merancang dan memproduksi konten yang memiliki nilai di dunia digital. Kontennya bisa berupa teks, gambar, video, atau kombinasi keduanya, dan dibuat untuk berbagai platform digital seperti media sosial, blog, dan website. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.